dilakukan sekelompok massa. Itu saudara-saudara semua harus kembali tertib. Sampaikan aspirasi secara baik dan sopan. Keamanan dan ketertiban. Latihan penanggulangan situasi gangguan Kamtibnas dilakukan. Terlihat massa yang tidak terima berlanjut ke aksi unjuk rasa anarkis hingga melakukan aksi penjarahan. Skenario pengamanan dilakukan mulai dari pengamanan VVIP calon bupati, pengamanan kerusuhan saat kampanye, hingga terjadi aksi penyerangan terhadap calon, disertai baku tembak. Pola-pola pengamanan diterapkan petugas gabungan dalam mengantisipasi situasi kontingensi yang mengganggu jalannya pesta demokrasi pilkada. Personil dari Polri sendiri 970, kemudian ditambah dengan elemen-elemen lainnya, TNI dari dinas-dinas terkait, dinas perhubungan, kemudian Satpol PP, dinas kesehatan, dan elemen lainnya kurang lebih 1.300-an. Untuk mengantisipasi berbagai hal yang bisa saja terjadi pada saat proses pemilihan, baik dalam persiapan, pelaksanaan maupun pada pasca pemilihan. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi, tetapi saya melihat tadi kesiapannya sudah siap. Latihan yang digelar ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan keterampilan serta kesiapsiagaan personil dalam menghadapi situasi Kamtibnas atau di lapangan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin Anyus melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Selamat datang di Kawal Pilkada. Nah, di Kawal Pilkada ini akan menghadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya, Fazilah Khairunisa, inilah Kawal Pilkada. Kami sampaikan, Anda tentukan. Informasi pertama, pemirsa, istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya, masuk bursa kandidat pendamping Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Meski belum ada kepastian, namun dipastikan Bacawagup Jawa Barat Kim dari Golkar. Atalia Prataya atau istri mantan Gubernur Jawa Barat berpotensi maju dalam Pilkada Jabar. Atalia atau yang dikenal Bu Cinta menjadi salah satu kandidat pendamping Deddy Mulyadi di Jabar. Ya kan kader kita banyak, ada Ibu Atalia, ada Pak Ade Ginanjar, ada Pak Dadang Nasir, ada Pak Aceh Hasan Sazili yang kedua DPD Partai Golkar, ada Pak Iswara, ya, ada banyak. Jadi kader Golkar alhamdulillah banyak. Nanti tinggal kita bicarakan dan nanti kita sampaikan ke Pak Deddy Mulyadi. Bu Cinta sendiri cukup dikenal masyarakat Jawa Barat. Bahkan dalam salah satu survei calon gubernur Jawa Barat, Bu Cinta menduduki peringkat kelima. Sementara posisi teratas ditempati suaminya Ridwan Kamil. Tim Liputan Anyus melaporkan. Batal maju dalam Pilgub Jawa Barat, Bima Arya mundur dari kontestasi Pilkada. Deddy Mulyadi pun menjadi calon terkuat dalam Pilkada Jawa Barat. Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya pamit dari kontestasi Pilkada tahun ini. Keputusan ini diambil setelah Koalisi Indonesia Maju memutuskan mendukung Deddy Mulyadi sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Tapi manakala partai meminta untuk tidak melanjutkan, maka saya akan sahmina watona. Saya akan dengar, saya akan ikuti dan taati keputusan dari pimpinan partai. Karena itu saya sampaikan pada saat ini bahwa insya Allah saya mendukung penuh keputusan dari pimpinan Partai Amanat Nasional untuk berada dalam barisan Koalisi Indonesia Maju, mendukung penuh pencalonan Kang Deddy Mulyadi. Dengan mundurnya Bima Arya, kontestasi Pilgub Jawa Barat menyisakan 2 calon. Nama mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi disebut-sebut menjadi kandidat kuat di Pilgub Jabar 2024. Selain nama Deddy, sosok Ilham Akbar Habibie, putra pertama Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, diperkirakan akan menjadi kuda hitam.
Kini jelang pendaftaran, mesin politik partai sudah mulai dipanaskan. Kursi nomor 1 Bumi Pasundan jadi rebutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kandidat potensial di Pilgub Jawa Barat masih didominasi sejumlah nama lama. Namun bukan berarti nama baru tak punya peluang yang sama. Salah satunya putra sulung B.J. Habibie, Ilham Habibie, yang akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Nah, kita akan lihat bagaimana peluang Ilham Habibie di Pilgub Jawa Barat dalam survei berikut ini. Kita akan sama-sama saksikan. Di mana yang pertama ini adalah survei dari Indikator Politik Indonesia tanggal 20 sampai 27 Juni 2024. Dalam simulasi 3 nama, Ilham Habibie ini disandingkan dengan Ridwan Kamil dan juga Deddy Mulyadi. Di mana elektabilitas Ridwan Kamil ini masih di posisi teratas dengan perolehan 56,3%. Lalu di posisi kedua ada Deddy Mulyadi dengan perolehan 35,1%. Lalu disusul dengan Ilham Habibie yang mendapatkan perolehan 3,3%. Meski terpaut cukup jauh begitu ya angkanya, namun nama Ridwan Kamil hampir bisa dipastikan diusung Partai Golkar bersama Koalisi Indonesia Maju untuk maju di Pilkada Jakarta. Jadi sehingga jika mengacu pada simulasi 3 nama ini, maka nama Deddy Mulyadi dan juga nama Ilham Habibie inilah yang terkuat begitu. Selanjutnya, pemirsa, sementara ini dari survei Lembaga Studi Visi Nusantara Maju tanggal 22 sampai 26 Juli 2024 di Kota Bogor, ini nama Ilham Habibie menempati posisi yang kedua menempel Ridwan Kamil, di mana Ridwan Kamil tetap menjadi posisi yang pertama dengan perolehan 28,88%. Lalu di posisi kedua ada Ilham Habibie di 21,25%, begitu tidak jauh gitu ya jaraknya. Lalu ada yang ketiga ada nama Deddy Mulyadi dengan memperoleh 18,5%. Kemudian ada Bima Arya atau memperoleh 14,13%. Lalu ada nama Deddy Mizwar atau yang mendapat perolehan 7,63%. Ini juga sangat ketat begitu ya di Jawa Barat ini. Lalu pemirsa, putra sulung B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie ini menjadi salah satu kandidat potensial yang akan berkontestasi di pemilihan Gubernur Jawa Barat. Dan kita akan lihat profilnya, di mana Ilham Habibie lahir pada tanggal 16 Mei 1963 di Jerman. Lalu pendidikannya ini kita lihat juga ada sarjana, magister dan juga doktoral di bidang teknik penerbangan di Technical University of Munich. Dan kita lihat di selanjutnya begitu ya. Nah, ini yang saat ini gitu ya karirnya, di mana Ilham Habibie juga menjabat sebagai CEO PT Iltabi Rekatama dan PT Regio Aviasi Industri. Ia juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional atau Wantiknas. Nah, sebelumnya ia juga sempat menjabat sebagai Presiden Direktur PT Iltabi Bara Utama dan Direktur Marketing PT Dirgantara Indonesia. Lalu di bidang organisasi juga nih pemirsa, jadi pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Habibie Center, lalu ada Ketua Dewan Pakar tadi ya, yang sebelumnya begitu, Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI tahun 2021 hingga 2026. Dan ini juga ada Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia atau ISMI dari 2012, 2017 hingga 2018 ke 2023. Nah, pemirsa, putra sulung B.J. Habibie, Ilham Habibie ini memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Ilham juga digadang-gadang akan ikut berkontestasi di Pilkada Jawa Barat tahun ini. Lalu apa alasan Ilham Habibie maju di Pilkada Jawa Barat? Berikut pernyataan selengkapnya. 28 tahun. 28 tahun, iya. Baru sekarang memutuskan ke politik. Dan kenapa di pemilihan gubernur? Tepatnya lagi di Jawa Barat, iya. Kang Ilham. Itu ada 2 alasan. Pertama, alasan pribadi. Saya memang begitu saya pulang dari luar negeri ke Indonesia, saya pulang ke Bandung. Oke. Saya lama tinggal di situ, bekerja di situ, pernah ngajar di situ, ada anak saya yang lahir di situ, kita punya rumah di situ, saya punya sanak saudara di situ, orang tua saya dua-duanya pernah masa remajanya di Bandung, mereka berkenalan di situ, menikah di situ. Saya ada perusahaan di situ, jadi ya bagaimana ya, saya ada nilai-nilai sentimental sendiri ya. Ada emotional attachment ya, saya punya hubungan emosional, punya kedekatan dengan Jawa Barat dan Bandung gitu ya. Yang kedua yang saya sebut di sini adalah Jawa Barat itu punya peranan khusus dalam rencana kita menjadi negara maju atau Indonesia emas. Jadi kita kan sudah lihat apa kita mendapatkan medali emas. Perlu saya sebut juga
kita insya Allah menjadi Indonesia Emas. Jadi kita ini dan selamat ya kepada Pak Fredrik. Wah, saya benar-benar terharu sekali, luar biasa. Tapi itu memang kita bisa lihat ya bahwa kita bisa berprestasi. Kita bisa lebih dari kita bisa berprestasi kelas dunia asal dikasih kesempatan, asal kita mempersiapkan diri dan kita gigih dan kita memang didukung oleh semua orang, itu bisa kita kelas dunia. Dan begitu pun juga dengan kita menjadi negara emas, negara maju, kita bisa. Buktinya misalnya tahun 95 kita pernah melihat adanya penambangan perdana dari pesawat N220 di Bandung, Jawa Barat juga. Itu sudah hampir 30 tahun yang lalu. Tapi membuktikan bahwasanya kita sebagai bangsa bisa membuat pesawat dan bisa terbang dan bisa membuat industri. Pemirsa, nasib Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta berada di ujung tanduk. Hingga kini Anies belum mendapatkan tambahan dukungan partai selain PKS. Kontestasi pilkada semakin memanas. Anies Baswedan yang awalnya diprediksi akan dominasi kontestasi Pilgub Jakarta terancam. PKS sebagai satu-satunya partai yang telah mengusung Anies berencana menarik dukungannya. Lantaran hingga batas waktu yang ditentukan yaitu 4 Agustus, Anies belum mendapat dukungan partai lain. Anies menanggapi isu PKS meninggalkan dirinya. Anies optimis partai politik akan mengutamakan aspirasi rakyat. Enggak, itu semua kan spekulasi kan kita lihat sekarang ini tidak ada yang, memang ada yang berubah, belum ada yang berubah, sama. Setiap tentu kalau bicara tentang komentar bisa macam-macam, tapi keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. PKS yang mengunci duet Anies Sohibul Iman membuat sejumlah partai ragu untuk memberikan dukungan. PKS misalkan mengusulkan Pak Sohibul Iman, beberapa teman dari PKB juga keberatan. Nah yang ini belum ada, nggak tahu siapa. Ya, akan bergabung ya? Tapi diajak? Ya, kalau ajakan ya ada. Tapi siapa pasangan calonnya, ini kan juga belum. Hingga kini, Anies baru mendapatkan surat rekomendasi dari PKS. Dengan PKS yang hanya memiliki 18 kursi, membuat langkah Anies terhambat. Tim Liputan News melaporkan. Banyaknya partai yang mendekati Koalisi Indonesia Maju membuat wacana melawan kota kosong menguat. Ridwan Kamil diprediksi maju sebagai calon tunggal. Peluang Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta semakin lebar. Koalisi Indonesia Maju dipastikan akan mengusung Kang Emil dalam gelaran Pilkada Jakarta mendatang. Namun RK berpeluang menjadi calon tunggal dan akan melawan kota kosong. Isu adanya skenario kota kosong pun menyeruak. Partai Golkar sebagai salah satu anggota Koalisi Indonesia Maju membantahnya. Jadi nggak ada niat sedikit pun kami mau ada pretensi membuat kota kosong, apalagi menjegal lawan-lawan tertentu. Kami hanya mengurusi diri kami aja, mengurusi partai kami. Kami punya calon namanya Ridwan Kamil. Kami membutuhkan dukungan partai politik lain untuk mengusung Ridwan Kamil ini. Sejumlah konsekuensi pun akan didapatkan oleh RK bila akhirnya akan melawan kota kosong. Tetapi memang dalam konteks demokrasi ya kurang sehat ya. Karena apa? Karena kota kosong tidak bisa berkampanye, tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa melakukan pembelaan, tidak punya visi misi, tidak punya program, tidak bisa berjanji. Oleh karena itu ya sejatinya ya kalau mau bagus kualitas demokrasinya ya harus ada kompetisi yang sehat di pilkada, artinya harus ada lawan tanding. Kontestasi Pilkada DKI Jakarta masih dirajai oleh 3 tokoh utama. Anies Baswedan masih menjadi calon terkuat di gelaran Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah pemirsa, bila nanti akhirnya Anies batal masuk dalam Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil akan melawan kota kosong. Lantas bagaimana mekanisme Pilkada dengan calon tunggal? Kita akan lihat bila nantinya calon yang ada melawan kota kosong, maka untuk memenangkannya ia harus mendapatkan lebih dari 50%.
Lalu yang kedua, sementara bila yang menang kota kosong, maka pemilihan ulang akan dilakukan pada periode berikutnya. Sementara posisi Gubernur Jakarta akan diisi oleh pejabat sementara. Nah, di Jakarta, pemirsa, Ridwan Kamil ini menjadi satu-satunya calon yang memiliki cukup kursi. RK diusung oleh Koalisi Indonesia Maju dengan 50 kursi.